Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Edu Merdeka. Pada malam hari ini kita akan membahas sedikit tentang langkah-langkah mewujudkan pencegahan kekerasan dengan peraturan sekolah yang ramah anak. Seperti apa? Mari kita simak bersama. Yang pertama, partisipasi aktif anak-anak. Anak-anak harus dilibatkan dalam proses pembuatan peraturan sekolah, mendengarkan pandangan mereka mengenai apa yang mereka anggap penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, dapat membantu merancang peraturan yang lebih efektif. Yang kedua, peraturan yang jelas dan sederhana. Peraturan yang harus dirancang dengan bahasa yang jelas dan sederhana, sehingga mudah dipahami oleh semua pihak, termasuk anak-anak, orang tua, dan staf sekolah. Hal ini meminimalkan kebingungan dan kesalahpahaman. Yang ketiga, tentunya hukuman yang proporsional dan edukatif. Ini bahwa peraturan harus menyertakan hukuman yang proporsional dan edukatif. Ini berarti bahwa hukuman harus sesuai dengan pelanggaran dan mencakup unsur-unsur pembelajaran. Menghukum anak-anak dengan cara yang mendidik itu lebih efektif daripada menghukum dengan tindakan yang diskriminatif atau keras. Yang keempat, fasilitas pengaduan yang aman. Sekolah harus memiliki fasilitas pengaduan yang aman di mana anak-anak dapat melaporkan kekerasan atau pelanggaran peraturan tanpa merasa takut untuk mendapatkan hukuman atau pembelajaran. Ini membantu menciptakan lingkungan di mana anak-anak merasa nyaman untuk melaporkan masalah-masalah yang mereka temukan. Yang kelima, edukasi dan pelatihan. Seluruh staf sekolah termasuk guru dan karyawan lainnya ini perlu untuk mendapatkan pelatihan tentang pencegahan kekerasan, hak untuk anak-anak, dan bagaimana menerapkan peraturan sekolah yang ramah anak. Ini memungkinkan untuk membantu mereka memahami peran mereka dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman. Yang keenam, membangun komunikasi yang terbuka dengan orang tua. Komunikasi terbuka dengan orang tua adalah hal yang penting. Sekolah harus berkomunikasi secara teratur dengan orang tua mengenai peraturan sekolah, proses penegakan hukum, dan upaya pencegahan kekerasan. Yang ketujuh, evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan. Peraturan sekolah harus dievaluasi secara berkala. Pengalaman sehari-hari di sekolah dapat memberikan wawasan tentang apa yang berfungsi dan apa yang perlu diperbaiki. Peraturan harus selalu diperbaharui dan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan, tentunya untuk kepentingan peserta didik kita. Yang kedelapan, sanksi untuk pelanggaran peraturan. Peraturan sekolah yang ramah anak harus mencakup sanksi yang jelas untuk pelanggaran peraturan. Tetapi, sanksi ini harus berfokus pada pendidikan dan pemulihan anak, bukan hukuman yang keras. Sebagai kesimpulan, bahwa menerapkan peraturan sekolah yang ramah anak adalah kunci dalam mewujudkan pencegahan kekerasan di sekolah. Dengan melibatkan anak-anak, menyusun peraturan yang jelas, dan memberikan pendidikan yang baik, sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung perkembangan anak-anak. Pencegahan kekerasan adalah tanggung jawab bersama, dan peraturan sekolah yang bersifat ramah anak adalah langkah awal yang penting dalam pencegahan hal-hal yang tidak diinginkan di sekolah kita. Sekira seperti itu terkait dengan langkah-langkah mewujudkan pencegahan kekerasan dengan peraturan sekolah yang ramah anak. Terima kasih banyak, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat kepada kita semua, khususnya di sekolah kami di SMP Muhammadiyah Rapang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.